ya mama selalu bilang kalau ikut ke jemaatnya selalu hati tenang katanya. Apapun yang dikerjain atau dengan ikhlas selalu membawa ketenangan katanya. Bisa diceritakan momen Bapak Beat sendiri-sendiri atau bagaimana, Bu? Ya, waktu itu karena sering pamubalik main. Karena waktu itu sebelum beat, saya suka dibilangin Bapak kalau mau sholat apa-apa teh di jemaat aja, sama aja. Pertama dekat kata saya teh. Pertama dekat di sini, terus sok sambil diliatin di resapi ya, apa yang bedanya apa nanti Bapak tahu sendiri. Karena seringnya ke sini, terus ya ke masjid, terus ada pamubalik Pak Yosep. Akhirnya suka silaturahmi ke rumah main. Akhirnya dari situ dikasih tahu sedikit-sedikit tiap hari diinin ke si Mas. Dari situ si Mas suka mempertanyain ada apa yang nggak dia mengerti, selalu ditanya ke saya. Nanti saya bilang ke pengurus, nanti sampaikan ke pamubaliknya, nanti didatangin lagi, dikasih tahu lagi. Jarak berapa bulan di situ teh ya. Akhirnya si Mas mengerti, terus alhamdulillah mendapat hidayah, dia beat bersama. Sebelumnya bersama. Beat bersama. Saya, anak saya yang perempuan sama suami gitu. Bertiga. Itu. Alhamdulillah. Iya. Kalau bahasa sekarang istiqomah. Iya. Ada tantangan mungkin dari pihak ibu atau bapak ketika menjadi Ahmadiyah? Kalau di saya sih nggak ada, dari keluarga suami itunya, karena suami saya keluarganya jauh, jadi belum ada reaksi ya tentang apapun. Cuman dari anak saya yang pertama aja yang belum, cuman dia tuh udah ngerti, udah ini, cuman dia mungkin belum paham, belum ngerti. Oke, berarti ibu ada berapa anak, Bu, maaf? 2. Berarti yang pertama yang sudah beat, yang kedua ini yang belum? Yang pertama, anak pertama saya yang belum, yang kedua anak saya udah, yang perempuan. Jadi pertentangannya sih nggak terlalu ini, cuman dia menanyakan Imam Mahdi, terus Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Imam Mahdi itu mungkin dia masih mempertanyakan. Tapi itu juga udah dikasih tahu sama Pak Balik dikasih tahu bahwa itunya Imam Mahdi itu itunya lah udah dikasih tahu semuanya. Cuman mungkin dia belum paham, belum ngerti, mungkin iya belum gitu. Ya, amin ya. Setelah bapak dan ibu beat menjadi Ahmadiyah lagi gitu kalau ibu ya, dan bapak baru menjadi Ahmadiyah, adakah bapak cerita ke ibu gitu keberkahan apa nih yang sudah beliau dapatkan? Silakan. Alhamdulillah suami saya udah lebih mengerti daripada saya mungkin ya. Saya kadang ininya malah selalu, tadinya saya suka ngasih tahu, walaupun itu juga setahu saya ya, yang dulu gitu saya pernah diajarin, mungkin saya sampai lagi suami. Ternyata sekarang lebih ngasih taunya lebih ngasih taunya ke saya. Kalau misal ada tarbiyatan, kalau ada apa, kalau saya nggak hadir, saya suka ngasih tahu ke saya tentang apa-apa, saya ceritain lagi gitu. Terus kalau lagi udah pulang kerja ya, jualan gitu, kalau lagi ngobrol gitu, ujung-ujungnya gitu ngebahasnya ya itu yang diajarin di sini disampaikan lagi ke saya gitu. Itunya. Alhamdulillah senang banget. Senang. Tadinya nggak ada pembicaraannya, kadang-kadang ngomongnya ke yang lain-lain, sekarang mah
Selalu itu yang diomongin, yang ada di di masjid gitu. Oke, berarti berapa tahun dari pernikahan tuh Bapak dari Bapak belum beat sampai menjadi beat, berapa tahun tuh dalam usia pernikahannya? Dalam saya tuh waktu nikah 2002 kemarin 2023 beat, berarti 19 ya, apa 20 ya. 21 tahun. Iya, baru benar-benar suami saya itu. Ya, karena mungkin itu hikmah dari saya pindah ke sini. Dari dulu mama saya selalu udah di sini karena anak-anak kata saya teh anak-anak sekolah di Bandung. Nah, mungkin ya itu dia corona mungkin. Ada corona jadi ada hikmahnya di kesini. 21 tahun hidup bersama yang Iya. tidak sevisi ya, Iya. sevisi masalah Iya. jemaatnya, dan alhamdulillah Bapak udah, Alhamdulillah. Ibu dan Bapak udah kembali. Iya. Lebih sekarang nggak dimikirin apa ya, bukan nggak ini, karena kita mungkin dulu waktu di Bandung mikirnya ya namanya merantau mungkin ya yang dipikirnya materi ya, nggak ya terus aja karena malah mungkin karena capek, nggak ada sama sekali apa ya memasukkan rohani gitu atau kayak tarbiyat gitu ya. Iya, jadi pikirannya teh udah we itu apa dunia gitu. Iya, jadi hawanya teh panas we terus. Tapi setelah di sini walaupun ya bisa dibilang nggak punya apa-apa juga, tapi alhamdulillah sekarang dinikmati, lebih tenang. Suami juga udah nggak ini lagi sekarang mah, fokus aja sekarang mah. Mau saya dibilangin kita ke Bandung lagi karena saya di sana juga punya kecil-kecilan jualan warung ya, nggak ada yang ngelola. Nanti maksudnya udah nggak mau, udah aja diserahin siapa yang mau di sana terserah gitu. Pada ada di sana juga tempat usaha ya, terbengkalai selama corona, tapi sekarang emang masih ada yang ngelola, tapi sekarang udah mau dilanjutin lagi, katanya disuruh saya sama suami karena suami udah nggak mau lagi. Nah, tenang di sini katanya. Tuh. Kira-kira Ibu ada pesan ke para mubayin baru? Apa ya pesan-pesannya saya yang selama saya ini rasakan waktu itu, benar orang tua saya bilang karena dulu mungkin kurang paham ya kita menjalani hidup, punya pasangan beda golongan, karena dulu cuman yang penting menikah gitu ya, nggak mikirin ke depannya gimana. Setelah saya ngalamin sekarang beda golongan, karena kita ya merasa benar itu untuk melakukan apa gitu ya, kayak yang bukan dibatasi, jadi nggak bebas gitu ya, kayak kita iya kayak gitu. Tapi setelah menikah sama itu kan alhamdulillah apa-apa juga kitanya tenang gitu. Jadi untuk yang lainnya kalau untuk pasangan mah mungkin bagusnya ya sama-sama satu golongan. Mudah-mudahan semuanya dapat pasangan yang iman segolongan gitu, biar kita melakukan kehidupan itu teh ada ketenangan gitu. Walaupun kita banyak apapun juga kalau nggak tenang, saya rasain dulu gitu ya, tetap ada yang kurang gitu. Ya sekarang alhamdulillah walaupun materi bisa dicari, tapi ya ketenangan susah kali ya itu nyata gitu. Gitu Bu, itu aja. Canda, kira-kira gimana pertanyaannya? Udah dibahas? Belum. Oh, kalau untuk masalah candahnya gitu maksud Ibu? Oh ya, ini ada pertanyaan titipan nih dari Bu Bali, Bu. Yeah. Untuk candahnya Bapak berarti ya? Atau Ibu? Oke. Untuk canda bagaimana Bu? Dua-duanya? Kan Ibu bilang di sini kehidupannya masih belum settle ya, nggak kayak di Bandung gitu. Nah, untuk candanya sendiri bagaimana? Silahkan. Ya
Sekarang alhamdulillah walaupun belum saya ini ya belum sesuai itu, tapi alhamdulillah saya sudah membayar canda suami saya, anak saya juga. Waktu itu mah saya penghasilan gede juga, tidak ada manfaatnya mungkin ya, nggak ada apa. Kalau sekarang sedikit juga saya merasa jadi menyesal gitu. Dulu waktu saya berpendapatan besar, saya tidak ingat canda asli Bu saya ini. Tapi sekarang saya pendapatan kecil juga, alhamdulillah. Gak ada. Dulu saya punya pendapatan banyak, tapi saya tidak diingatkan Bu. Sebesar apapun benar uang banyak, tapi saya tidak ada ininya, nggak ada. Suami saya pendapatan besar dulu ya, pendapatan besar. Saya kan dulu dua-duanya kerja. Saya punya pendapatan sendiri, suami saya sendiri. Besar lah pendapatannya, tapi enggak sepeser pun tidak bayar. Tapi sekarang mah alhamdulillah, kadang-kadang saya juga merasa bersalah juga ya, punya uang kadang sedikit juga saya juga telat, tapi alhamdulillah ya suka bayar lah intinya canda. Alhamdulillah rezeki sedikit juga, alhamdulillah. Dan suami saya selalu mengingatkan sekarang. Iya, udah waktunya. Kadang saya suka bilang iya, walaupun udah lebih tanggalnya mungkin ya, ininya enggak gimana, masih uangnya sana sini. Tapi alhamdulillah, walaupun ini saya selalu bayar. Ya, suami saya juga bilang, kenapa ya dulu waktu kita banyak, bukan banyak ya, ada gitu ya, tiap bulan uang, wah bukan ini lagi ya, bukan banyak, ada uang teh, tapi sedikit pun enggak ngeluarin, karena walaupun saya tahu suami saya juga tahu keuangan saya, karena saya kalau mau bayar canda kan suami nanti bertanya buat apa, kemanain uangnya, canda itu siapa yang megang, siapa itu. Karena sekarang kan dia tahu, ngerti uang segini itu buat apa. Jadi kalau ada lebihnya mungkin pengen bayar canda lebih banyak, lebih ini lagi katanya. Gitu. Maaf ya Bu, Asdina ini. Asli suka bawa sana saya. Asli. Ibu, alhamdulillah sepertinya kita sudah ini ya, sudah mendengarkan cerita ibu, kisah ibu berkeluargaan. Iya, harapan dari saya itu anak saya kalau udah sama-sama jemaat gitu mungkin saya lebih tenang gitu ya, lebih apa namanya, bersyukur aja karena kayak ada sesuatu yang kurang gitu, ngelihat yang lain gitu, bukan saya ngelihatnya yang lain anak-anak sukses kerjanya sekolah, saya teh kayak biarin sekolah apa itu mah rezekinya saya, tapi kiranya itu aja kalau anak saya bisa masuk jemaat udah lebih dari apa ya, rezeki yang lebih lah gitu. Iya